Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwah fillah wa akhwati fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Para pemirsa sekalian yang menyimak melalui streaming, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan rahmat, memberikan taufik, dan juga keberkahan kepada para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya semata-mata karena nikmat Allah, karena hidayah dan juga karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kumpul bersama di sini, walaupun melalui streaming, melalui online seperti ini. Namun ini suatu nikmat, ini suatu hal yang menggembirakan. Kita bisa saling menjalin ukhuwah, bisa saling ketemu, berkumpul bersama orang-orang soleh. Juga sekaligus kita menuntut ilmu syar'i, belajar tentang Islam, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita renungkan, ini sebuah nikmat yang besar. Maka tidak lupa untuk kita ingatkan terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Teman-teman sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, maka tinggal setengah bulan lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka tidak lupa untuk kita ingatkan, mari kita manfaatkan setengah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setengah bulan ini kita malah semakin kendor, semakin loyo, semakin malas. Justru harusnya kita semakin gaspol, semakin semangat, semakin memforsir diri kita untuk meraih keberkahan bulan Ramadan, untuk meraih segala keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita agar bisa mengoptimalkan bulan Ramadan sampai akhir. Dan juga bertepatan pada sore hari ini dengan hari Jumat. Dan hari Jumat adalah, kata para ulama, hari rayanya kaum muslimin yang usbu'an, yang mingguan. Hari yang spesial. Di antara spesialnya hari ini adalah ada waktu di mana di hari Jumat tersebut, kalau seorang muslim berdoa, maka doanya diijabah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati tinta asyratan yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu." Hari Jumat ada 12 jam yang jika seorang muslim meminta kepada Allah sesuatu di waktu tersebut, di salah satu dari waktu tersebut, kecuali pasti Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Maka kata Rasulullah SAW, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr." Maka carilah waktu tersebut di waktu setelah asar. Ya, kata Nabi SAW, hari Jumat ada 12 jam, dan ada satu waktu yang kalau kita berdoa di waktu itu, pasti Allah akan kasih, Allah akan kabulkan. Kemudian Nabi kasih kisi-kisinya. Kata Nabi, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr." Carilah waktu tersebut di waktu setelah asar. Nah, ini waktu kita sekarang. Waktu setelah asar. Ya, insya Allah sudah asar semua ya. Insya Allah sudah. Nah, ini waktu mustajab doa. Ini hadisnya sahih.
riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Maka mari kita gunakan waktu setelah asar ini untuk memperbanyak doa, ya, sambil dengar kajian, sambil lisannya sibuk doa, bisa. Ya, ya Allah, mudahkan jodoh saya, ya. Kalau mahasiswa kan biasanya doanya paling banyak seputar jodoh. Ya. Mudahkan jodoh saya, ya Allah mudahkan skripsi saya, mudahkan kuliah saya, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah angkatlah wabah yang melanda negeri kami. Ya Allah sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Dan doa-doa yang lainnya. Kita jangan sampai lepas ini waktu mustajab doa, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ikhwah fillah rahimahullah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang cukup menarik, ya. Dan ini sebenarnya tema yang paling banyak disukai sama teman-teman mahasiswa, ya, yaitu hukum Islam merupakan pedoman dalam kehidupan kita. Hukum Islam pedoman dalam kehidupan. Jadi kita akan bicara tentang hukum Islam dan juga penerapannya dan apa manfaatnya dan kenapa kita harus terapkan hukum Islam. Jadi kata kuncinya hukum Islam. Nah, kalau kita ingin bicara tentang hukum Islam, maka kita bicara dulu tentang definisinya. Definisi hukum. Hukum secara bahasa, secara lughah, ya, al-hukmu artinya al-qada'u. Ya, kata para ulama, al-hukmu ay al-qada'u. Hukum artinya qada', keputusan. Ya, sebagaimana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, hukum artinya keputusan. Keputusan yang bersikap memaksa, ya, yang bersikap mewajibkan, yang bersifat harus dipatuhi. Dan ada makna lain, al-hukmu artinya al-man'u. Hukmu artinya al-man'u, al-man'u artinya larangan. Karena setiap kali ada hukum, pasti konsekuensinya akan muncul larangan. Misalnya kalau kita contohkan, misalnya wajib membuang sampah pada tempatnya. Ini kan hukum, ini aturan. Maka konsekuensinya ada larangan buang sampah sembarangan. Atau contoh di kampus, wajib menggunakan pakaian berkerah kalau kuliah. Maka pasti ada larangan pakai kaos yang tidak berkerah. Wajib pakai sepatu ketika kuliah. Maka pasti ada larangan pakai sendal. Dan seterusnya. Konsekuensi adanya hukum, pasti ada larangan. Maka secara bahasa, al-hukmu artinya al-man'u, larangan. Ini definisi hukum secara lughah, secara bahasa. Yaitu, hukum adalah keputusan, atau hukum adalah larangan. Nah, hukum Islam, maka dari definisi lughawi bisa kita pahami, hukum Islam artinya keputusan yang Allah putuskan. Dan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum Islam. Hukum Islam artinya semua aturan yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan. Atau semua perintah dan larangan yang Allah putuskan. Itulah hukum Islam. Sehingga kalau kita paham definisi ini, maka hukum Islam itu luas. Hukum Islam itu luas. Merupakan sebuah kekeliruan dari sebagian orang. Mereka mengira ketika kita bahas hukum Islam, langsung koneknya ke undang-undang. Langsung nanti koneknya ke pemerintahan. Langsung koneknya ke masalah peradilan. Atau nanti malah ada yang lebih ekstrem lagi, ketika kita bahas hukum Islam, nanti kita dituduh makar. Dituduh ingin mengganti hukum. Nah, ini tidak tepat. Ini orang nggak paham. Ini orang gagal paham. Hukum Islam itu luas. Semua yang Allah putuskan, semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah perintahkan dan Allah larang, itulah hukum Islam. Maka mencakup masalah halal haram. Itu hukum Islam. Mencakup masalah sah dan batalnya sesuatu, sah batalnya ibadah, sah batalnya akad. Itu hukum Islam. Mencakup masalah muamalah, masalah riba, masalah gharar, masalah maisir,
ijarah, rohan, dan lain-lainnya. Itu masalah hukum Islam juga. Kemudian juga masalah akidah, hukum dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah pun ada hukum. Ya, iman, kafir, munafik, syirik, bid'ah. Itu hukum Islam juga. Demikian juga dalam masalah akhlak. Tentang mana saja akhlak tercela, mana saja akhlak terpuji, mana yang hendaknya dijauhi, mana hendaknya dilakukan. Ini juga hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam sangat luas sekali. Ya, tidak hanya sekedar masalah undang-undang. Ya, tidak sekedar hanya masalah hukuman, pidana, peradilan. Tidak. Jadi keliru kalau hukum Islam diidentikan dengan potong tangan, dengan hukuman rajam, hukuman kisos. Tidak sesempit itu, namun luas. Tadi mencakup halal haram, sah batalnya akad, masalah muamalah, masalah akidah, masalah akhlak, dan semua masalah. Bahkan dalam semua aspek kehidupan, itu ada hukum Islam. Nah, contoh simpelnya, kalau jenengan tadi sholat asar. Ya. Kalau tadi jenengan sholat asar, maka jenengan sudah menerapkan hukum Islam. Kalau jenengan baca Quran, apalagi di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran, jenengan baca Quran, jenengan menerapkan hukum Islam. Yang akhwat, yang mbak-mbak, kalau jenengan pakai jilbab, jenengan menerapkan hukum Islam. Ketika jenengan bicara nggak bohong, bicara jujur, itu hukum Islam. Ketika jenengan ngomong bohong, dusta, jenengan gibah, jenengan mencela orang lain, jenengan melanggar hukum Islam. Termasuk juga ada masalah akidah, ketika seseorang melakukan kesyirikan, seseorang melakukan kemunafikan, melakukan bid'ah, melakukan kekufuran, itu melanggar hukum Islam. Ketika seseorang bertauhid kepada Allah, seseorang beriman dengan benar, menjauhi penyakit kemunafikan, mengikuti sunnah Nabi, tidak melakukan bid'ah, maka itu menerapkan hukum Islam. Demikian juga dalam masalah akhlak. Ketika kita berlaku ramah kepada orang lain, ketika kita membantu orang lain, perhatian kepada saudara kita, nanya kabar, gimana kabarnya mas, gimana kabarnya bro, misalnya. Gimana kabarnya ukhti? Kita perhatian kepada tetangga kita. Kita perhatian pada orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, itu juga menerapkan hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam sekali lagi itu sangat luas, mencakup semua aspek kehidupan, semua yang Allah tetapkan melalui Al-Quran, melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua hukum Islam. Dan hukum Islam tidak ragu lagi, pasti hukum Islam itu pasti terbaik, pasti solutif, pasti bijak, pasti adil, dan pasti cocok untuk setiap masa dan setiap tempat. Pasti cocok untuk setiap jenis orang dan setiap warga negara dimanapun. Cocok untuk siapapun, kapanpun. Karena apa? Karena hukum Islam itu berasal dari yang menciptakan manusia, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hukum mana lagi yang lebih cocok untuk manusia kecuali dari yang menciptakannya? Ya. Gak mungkin ada yang lebih cocok lagi. Gak mungkin ada lebih adil lagi kecuali hukum yang dibuat, yang ditetapkan oleh Zat pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita wajib yakini bahwa hukum Islam pasti adil, pasti baik, pasti cocok untuk semuanya. Karena nggak ada yang lebih tahu tentang kita, tentang manusia, dan juga tentang dunia ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-10, ketika Allah Subhanahu Wa Taala di sana bicara tentang hukum Islam terkait dengan pernikahan, tentang mahar, tentang akad, dan lain-lain, di akhir ayat Allah Ta'ala katakan, "Dzalikum hukmullahi yahkumu bainahum wallahu alimun hakim." Itulah hukum Allah bagi kalian yang Allah tetapkan untuk kalian. Allah katakan, "Wallahu alimun hakim." Allah itu alim, Maha mengetahui. Allah tahu tentang kita. Allah tahu hubungan antara sesama manusia yang baik bagaimana.
Allah tahu tentang kejadian-kejadian di dunia ini. Allah tahu tentang langit dan bumi. Allah alim. Dan Allah hakim. Allah yang paling adil hukumnya. Yang paling bijak hukumnya. Perhatikan ya, ketika Allah Ta'ala bicara tentang hukum, terkhusus hukum tentang pernikahan di ayat tersebut, kemudian Allah akhir dengan Allah katakan Allah itu alim, Allah itu hakim. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha adil hukumnya. Maka ini isyarat Allah Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita tidak ada yang lebih tahu tentang manusia kecuali Allah. Tidak ada yang lebih adil hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ya, mungkin teman-teman yang aktif di keluarga muslim atau di BEM ya, atau di keluarga mahasiswa atau di di organisasi-organisasi yang ada di kampus. Itu kan sering bikin aturan ya, aturan untuk organisasi, aturan BEM. Kalau masuk ruangan BEM, lepas kaos kaki, ya, lepas sepatu misalnya. Jangan pakai sendal. Terus wajib kalau masuk ke ruangan keluarga mahasiswa, ruangan KM, kita harus berbusana syar'i. Kemudian jangan lupa isi buku komunikasi misalnya. Kalau syura jangan lupa absen misalnya. Itu kan aturan, itu hukum. Teman-teman yang ada di kampus tentunya bisa bikin aturan-aturan. Tentunya kita akan menyadari aturan-aturan yang kita bikin itu jauh dari sempurna. Pasti nanti ada tambahan, ada yang diganti, ada yang diprotes, ada yang dikomplain. Itu pasti. Ya, pasti. Ketika laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang jadi pengurus organisasi di kampus akhir tahun, akhir kepengurusan ada laporan pertanggungjawaban. Itu banyak komplain, banyak diprotes, banyak kebijakan yang dikritik. Jadi aturan manusia itu kayak gitu sifatnya. Ya kata Nabi SAW, kullu bani adama khata. Setiap manusia itu khata. Bukan khati, kata Nabi, bukan khatiun, tapi khata. Khata itu banyak salah. Salah terus. Itulah sifat manusia. Maka sepintar apapun manusia, kalau bikin hukum, bikin aturan, pasti banyak kelirunya. Pasti banyak salahnya. Pasti banyak nggak adilnya. Yang kita perlu akui, manusia manapun, gak hanya kita. Orang di luar sana, setinggi apapun jabatannya, sepintar apapun dia, sebanyak apapun titelnya, tetap saja kalau bikin aturan, dari otak dia, dari pikiran dia, pasti banyak kelirunya. Maka nggak mungkin ada hukum manusia yang lebih bagus dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah yang terbaik. Nah, ini wajib kita camkan dulu. Dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, dalam kitabullah, dan juga dalam sunnah Nabi-Nya SAW. Yang sahih tentunya, hadis-hadis yang sahih. Dan diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Ya, dalam Islam ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh ulama. Yang ini merepresentasikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya 4. Yaitu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma' ulama. Ijma' artinya kesepakatan ulama. Yang keempat, qiyas. Ya. Ada beberapa sumber hukum lain yang mukhtalaf alaih, yang diperselisihkan. Seperti misalnya qaulus sahabi, pendapat sahabat Nabi. Seperti misalnya istishab, hukum asal. Ada namanya istishab, hukum asal. Hukum asal makanan mubah. Hukum asal benda suci, itu namanya hukum asal. Kemudian ada syar'un man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Dan ada beberapa yang lain. Ini hukum-hukum yang mukhtalaf alaih, diperselisihkan oleh para ulama. Namun minimalnya 4. Ada 4 yang disepakati, yaitu Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ini sumber hukum dalam Islam yang ini merepresentasikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 ini berporos pada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ijma', kata para ulama, ijma' itu nggak mungkin kecuali pasti ada dalilnya. Ulama sepakat terhadap suatu hal, itu pasti karena ada dalilnya. Dalilnya dari Quran dan Sunnah. Qiyas itu menganalogikan dalil. Menganalogikan
Quran atau sunnah untuk kasus lain. Berarti dari 4 ini porosnya 2, Al-Quran dan sunnah. Maka kalau kita nyatakan secara simpel, hukum Allah itu terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, Al-Quran dan As-Sunnah adalah kebenaran. Kita wajib meyakini Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti benar. Dan kebenarannya itu mutlak, absolut, tidak relatif, tidak nisbi. Kalau ada kebenaran dari Al-Quran yang nampaknya kok relatif, nampaknya nisbi, nampaknya kok nggak serap dengan hati kita, ya maka itu karena kita saja belum paham, karena kita saja belum belajar, karena kedangkalan pemahaman kita. Namun Al-Quran dari yang Allah turunkan dan sunnah Rasulullah SAW itu kebenarannya mutlak, absolut, pasti benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Dan juga bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah petunjuk. Kalau Al-Quran petunjuk, pasti benar. Kalau petunjuk itu nggak pasti benar, mungkin salah, maka nggak layak disebut petunjuk. Nggak layak dia disebut petunjuk. Kalau kita milih petunjuk jalan, guide, padahal dia nggak tahu jalan, probabilitas dia tahu jalan dengan dia nggak tahu jalan 50-50, maka dia namanya bukan guide, namanya bukan petunjuk jalan, bukan penunjuk jalan. Kalau kita pakai aplikasi penunjuk jalan, tapi kita tahu aplikasi ini belum tentu benar, ya, 50% kemungkinan salah, ya, kita nggak akan namain ini aplikasi penunjuk jalan, ini aplikasi asal-asalan. Sesuatu dikatakan petunjuk, pasti dia benar. Dan Allah Ta'ala katakan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini awal-awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitabullah, itulah Al-Quran yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama Allah katakan Al-Quran itu petunjuk. Kalau petunjuk pasti benar. Kemudian Allah tegaskan Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan. Artinya Al-Quran itu kebenarannya mutlak, absolut, pasti benar. Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 231, Allah Ta'ala katakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bihi." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab wal hikmah. Alkitab artinya Al-Quran, Al-Hikmah kata para ulama artinya As-Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'idzukum bihi, yang Allah memberikan pengajaran kepada kalian dengan keduanya. Allah memberikan pengajaran kepada manusia dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 231 ada tambahan. Selain Al-Quran juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua poros sumber hukum dalam Islam, Quran dan hadis yang sahih. Yang Allah katakan, ya'idzukum bihi, Allah memberikan pengajaran kepada kalian dengan keduanya. Kalau Allah memberikan pengajaran kepada manusia, Allah mengajarkan kebenaran kepada manusia, berarti yang dijadikan sarana untuk mengajarkan tersebut pasti benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn dan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnatu rasulih. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mishkatul Masabih. Kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara. Nggak akan kalian sesat selama kalian berpegang teguh pada dua ini, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan oleh Nabi SAW, kita nggak akan pernah sesat selama berpegang pada dua ini, berarti dua ini pasti benar. Inilah sumber kebenaran. Maka tidak benar perkataan sebagian orang-orang, di antaranya orang-orang filsafat. Ya. Mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, ini keliru. Secara dalil keliru, secara akal pun keliru. Secara akal saja, tentu ada kebenaran yang mutlak. Misalnya bahwasanya api itu panas, es itu dingin. Ya. Itu kebenaran mutlak. Ada nggak orang mengatakan api nggak panas? Nggak ada. Ada nggak orang mengatakan es nggak dingin? Nggak ada. Kebenaran bahwasanya api itu panas mutlak. Kebenaran bahwasanya malam itu gelap. Kebenaran yang mutlak. Kebenaran bahwasanya manusia itu butuh nafas. Itu kebenaran mutlak. Jadi ada kebenarannya mutlak. Dan juga secara dalil, tadi dari dalil yang kita sebutkan, menunjukkan ada kebenaran mutlak, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah itu kebenaran yang mutlak. Ini wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini. Nah, kalau kita sudah paham ini, kalau kita sudah yakin poin ini, bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu pasti benar. Itu kebenarannya mutlak. Dari sumber kebenaran. Maka dari sini kita baru beranjak pada poin selanjutnya, bahwasanya kalau Allah Ta'ala jadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, maka pasti semua solusi dari semua permasalahan di kehidupan kita ada dalam Quran dan As-Sunnah. Semua solusi ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 89. Dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah Ta'ala katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab Al-Qur'an, maksudnya tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Berarti Al-Qur'an itu penjelas atas segala sesuatu. Semua solusi, semua masalah solusinya ada di sana. Ada sebuah kisah menarik ya, diceritakan oleh para ulama. Ketika ada seorang ulama menyampaikan ayat ini, bahwasanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelas atas segala sesuatu. Maka ada orang nanya, wahai syekh, wahai ulama, kalau memang Al-Quran itu benar, menjelas atas segala sesuatu, maka tolong sampaikan kepada saya bagaimana cara bikin roti menurut Al-Quran. Saya tukang roti ini. Kalau memang Al-Quran itu menjelas atas segala sesuatu, sampaikan gimana cara bikin roti yang enak menurut Al-Quran. Maka kata si ulama tersebut, oh iya ada. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Cara bikin roti yang enak ada. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Itu bimbingan Al-Quran dalam masalah bikin roti. Ya. Tanya kepada tukang roti. Tanya kepada chef. Ya. Tanya kepada ahli baking. Ya, untuk mengetahui cara bikin roti yang enak. Nah, ini bimbingan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar tibyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu.
Oleh karena itu Allah Ta'ala firman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, kalau kalian cekcok, ada masalah, ada sebuah pertikaian, maka kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah, carilah solusinya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada Allah artinya cari di Al-Quran. Berhukum dengan Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulnya artinya berhukum dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya bagi kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah, kalau kamu berbeda pendapat, kalau kamu berselisih pendapat, kalau kamu punya masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini semua masalah. Ya, masalah jodoh. Kalau teman-teman incerannya itu ditelikung sama teman. Ya. Udah mau khitbah ini, ternyata didahuluin sama teman. Nah, kedahuluan dikhitbah sama teman. Jadi galau. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masalah skripsi nggak kelar-kelar, kuliah nggak kelar-kelar, jadi galau, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Cari solusi dalam Al-Quran. Cari solusi dalam As-Sunnah. Ya pokoknya semua masalah lah. Pasti ada solusinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka saya sering katakan bahwasanya sebetulnya orang Islam itu nggak butuh lagi menyewa motivator. Nggak butuh. Nggak butuh quote-quote dari para motivator. Al-Quran, Sunnah sudah cukup. Apalagi ditambah dengan penjelasan para ulama. Ya. Mutiara-mutiara faedah dari para ulama. Quran, Sunnah, penjelasan ulama. Wah ini udah sama-sama cukup sekali. Kalau kita mau belajar. Ya, kalau kita mau belajar. Yang masalahnya banyak kaum muslimin nggak mau menggali Al-Quran. Nggak mau mentadaburi Al-Quran. Nggak mau belajar Quran. Nggak mau belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW, nggak mau melihat penjelasan para ulama, sehingga dia nggak tahu solusi untuk masalah-masalah dia. Dia carinya motivator. Padahal sebetulnya kita sudah dicukupi oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan juga Rasulullah SAW boleh bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Orang yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Kemudian kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka solusinya, ketika kalian melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali jamaah-jamaah, banyak kelompok-kelompok, banyak saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling memusuhi, maka solusinya, fa'alaikum bisunnati, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Solusinya. Ya kata Nabi, solusinya bukan, oh yaudah kumpul-kumpul aja lah, nggak apa-apa. Ada yang sesat, ada yang sesuai dengan petunjuk, saling kumpul nggak apa-apa. Ada yang punya pemahaman menyimpang, ada punya pemahaman kufur, ada yang di atas sunnah, ya udah ngumpul nggak apa-apa. Bukan itu solusinya. Kata Nabi, solusinya kembali kepada sunnah Nabi. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan kembali kepada sunnah para sahabat Nabi, di antaranya para khulafa'ir rasyidin yang 4. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kata Nabi, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan erat dengan sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya benar-benar pegang itu dengan kuat. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Inilah kata para ulama mengapa kita harus pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Ya. Sekarang kan orang semua ngakunya di atas Quran dan As-Sunnah. Tapi pemahamannya beda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Semuanya ngakunya di atas Quran dan As-Sunnah. Bahkan mungkin yang empire itu ya, Sunda Empire, apa Empire, itu mungkin juga ngakunya di atas Quran dan Sunnah.
aliran sesat sekalipun ngakunya di atas Quran Sunnah. Ya, maka inilah pentingnya kita memahami Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi. Pemahaman siapa yang paling benar? Melainkan pemahaman orang-orang yang langsung berguru kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka solusi dari semua masalah, solusi dari semua polemik itu kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, antum perhatikan, Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bidzar'i wa taraktumul jihad." Kalau kalian suka berjual beli dengan cara inah. Ya. Inah pakai ain ya, bukan inah. Kalau inah itu mungkin mbaknya siapa itu? Mbak Inah. Inah itu salah satu transaksi riba. Ya. Jadi kalau kalian bertransaksi dengan